إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah anzalallahu iyyakum. Setelah membahas as-samaha wal-lin fil bai' wa syira', toleransi, lemah lembut, memudahkan dalam urusan jual beli, yang mana itu semua sangat dianjurkan seorang memudahkan dalam perkara jual beli dan juga bersikap lembut, termasuk yang telah kita bahas selain jual beli adalah menagih hutang atau membayar utang. Maka tetap dianjurkan dengan cara-cara yang baik, dengan lemah lembut, walaupun kalau nagih hutang itu kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang bisa menimbulkan amarah, dan manusia-manusia yang sangat murah senyum dan sopan ketika berhutang, berbalik ketika ditagih senyumannya hilang. Ketika masih belum punya utang sangat mudah ditemui, tapi ketika sudah gondol uangnya orang paling susah ditemui. Ini sebagian manusia dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetap kita dianjurkan untuk bersikap baik. Baik itu ya tetap nagih, bukan tidak menagih, tapi tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan yang justru mungkin membuat dia tersakiti atau terzalimi. Tapi tetap dalam konteks menagih hutang, orang yang memberi pinjaman dia berhak untuk terus menagih. Bahkan dia berhak untuk melaporkan kepada siapapun yang memang bisa menyelesaikan urusannya. Jika dengan catatan, jika orang yang ditagih itu nggak mau bayar karena meremehkan, karena meremehkan atau karena memang dia tidak ada niat untuk membayar. Tapi kalau orang yang meminjam dari kita, orang yang niat untuk membayar dan itu ditunjukkan dengan usaha-usaha dia, tapi ternyata belum mampu pada hari H untuk membayar, maka kita pun wajib bahkan hukumnya memberi waktu kepadanya tanpa ada tekanan. Maka orang yang tidak bayar pada waktunya itu ada dua, ini saya ulang. Yang pertama, orang yang tidak bayar karena meremehkan. Ini boleh kita tekan, boleh kita ancam. Ancam itu bukan ancaman-ancaman gimana, tapi ancam itu dengan mengingatkan bahwa perbuatanmu ini termasuk kezaliman. Karena Nabi SAW mengatakan mathlul ghadiyyi dzulmun, menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu itu adalah kezaliman. Kalau dia mampu kita ingatkan terus, kita tekan, kita tagih, bahkan kita ancam, kalau kamu bersikap seperti ini kamu saya laporkan, karena tindakanmu ini tindakan zalim. Tapi kalau yang kedua, orang itu memang tidak mampu, maka tidak boleh ada tekanan sedikit pun. Karena memang dia tidak mampu. Maka Allah katakan, fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kemudian ikhwani fillah anzalallahu iyyakum, sunnah-sunnah selanjutnya, sunnah-sunnah sehari-hari, salatu rakaatain ba'da kulli wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Ini salah satu sunnah yang memiliki fadilah yang besar, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwa Nabi SAW beliau pernah berkata kepada Bilal ketika sholat subuh, yakni selesai sholat subuh, beliau bertanya kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Sampaikan kepadaku wahai Bilal, amalan yang paling engkau harapkan pahalanya setelah engkau memeluk Islam, yakni yang kau anggap pahalanya itu besar sekali, fadilahnya itu besar sekali. Amalan apa? Tentu amalan sunnah. Ya, yang ditanyakan oleh Nabi adalah perkara-perkara sunnah. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di surga. Ya, dan ini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kemungkinan besar Nabi mendengar itu dalam mimpinya Nabi. Dan mimpinya Nabi itu benar. Mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpi semua Nabi benar. Dan bahkan bagian dari wahyu. Seperti mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang namanya Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail melalui mimpi. Fa inni ara fil manam. Nabi SAW bermimpi di malam hari. Besoknya Nabi menyampaikan kepada Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di surga. Dan ini sekaligus menunjukkan akan keutamaan Bilal, keutamaan amalan yang dilakukan oleh Bilal, dan keutamaan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau salah satu orang yang dijamin masuk surga berdasarkan hadis ini. Karena Nabi sudah mendengar suara terompahnya di surga, ya. Dan tidak mungkin Allah menganulir Bilal dari dari surga. Ini diantara keutamaan Bilal bin Rabah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Apa amalan yang kau harapkan pahalanya begitu besar setelah engkau memeluk Islam? Kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi. Ya Rasulullah, ya tidak ada amalan kecuali saya ini ya Rasulullah. Tidaklah aku bersuci, berwudu, baik di waktu malam ataupun siang, kecuali setelah aku berwudu, aku sholat sunnah. Kutibali an usalli. Setelah aku berwudu, aku selalu melaksanakan sholat sunnah, yang kemudian disebut dengan sholat sunnah wudu. Penamaan ini untuk memudahkan, sama seperti kita masuk masjid disebut sholat tahiyatul masjid. Penamaan ini bukan dari Rasulullah SAW. Nabi SAW hanya mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Untuk memudahkan diberi nama tahiyatul masjid. Ini jawaban Bilal dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah, salah satu salat sunnah yang bisa kita kerjakan adalah salat sunnah wudu. Setelah berwudu, dan tidak ada waktu yang terlarang. Artinya kapanpun kita berwudu dan melaksanakan salat, insya Allah itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW ketika mendengar Bilal memberikan jawaban, mendengar jawaban dari Bilal, saya sholat setelah berwudu di waktu malam dan di waktu siang. Nabi membiarkan. Artinya kapanpun waktu malam dan waktu siang, aku berwudu, aku sholat ya Rasulullah. Maka tidak ada waktu-waktu terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Dan nanti kita akan mendengar juga keutamaan menjaga wudu.
Ini diantara amalan sunnah. Maka seandainya di waktu pagi kita ada waktu luang, kita bisa berwudu, kita bisa melaksanakan sholat sunnah wudu, bisa melaksanakan sholat duha. Itu amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang besar. Dan semakin banyak sholat sunnah kita, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi derajat kita di syurga. Sebagaimana hadis ketika Nabi SAW menawarkan, salah seorang sahabatnya menawarkan tawaran, ya, Rabi'ah bin Ka'ab kalau saya tidak salah, beliau membantu Nabi, membawakan tempat wuduknya Nabi dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sal, mintalah sesuatu. Yani dia ditawari oleh Nabi SAW untuk meminta sesuatu, mungkin kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya, karena beliau salah seorang sahabat yang tergolong fakir. Ketika diberi tawaran oleh Nabi, karena sahabat ini sahabat yang cerdas sekali, maka dia meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Permintaanku ya Rasulullah, menemanimu di surga. Aghaira dhalik, kata Nabi, selain itu. Yani Nabi SAW ingin memberikan sesuatu yang bisa dia manfaatkan pada saat itu. La ya Rasulullah, saya hanya ingin menemanimu surga. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Artinya perbanyaklah sujud agar engkau bisa menemaniku di surga. Ini salah satu amalan salat, fadilah dari salat sunnah. Kathratus sujud, yakni kathratus salah. Ini fadilah, dan ikhwani fillah, seperti yang kita sampaikan, bahwa itulah ciri orang yang cerdas. Ciri orang yang cerdas itu ketika ada satu kesempatan, dia mencari hal yang paling besar fadilahnya ketika mendapatkan satu kesempatan itu. Walaupun mungkin apa yang dia inginkan tidak segera terwujud, tapi dia tidak ingin menyia-nyiakan sesuatu yang mulia, walaupun harus menunggu. Dan tidak ada yang lebih besar nilainya daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada satu kesempatan, maka dia manfaatkan kesempatan ini untuk meraih sebuah keutamaan, puncak dari sebuah keutamaan. Ya. Orang pintar itu kan seperti itu, Pak. Ininya jauh ke depan. Walaupun di depan ini ada hal-hal yang menggiurkan, tapi kalau nilainya nggak terlalu tinggi, ada yang lebih tinggi, orang cerdas pasti cari yang lebih tinggi. Maka tidak ada atau tidak layak disebut cerdas, Pak. Hatta dia punya gelar akademik yang mentereng, berjejer. Tapi kalau dia tidak mau diajak masuk ke dalam surga, itu tidak pinter belas. Bahkan perbuatannya mengarah ke neraka. Sudah tidak pinter, agak maghrub. Bagaimana tidak maghrub ya ikhwan? Dia tahu ini ke neraka, tahu dia ini amalan bisa membawa saya ke neraka, dilakoni sama dia. Makanya orang ahli ma'asi, mereka disebut oleh Allah sebagai apa? Orang-orang yang berbuat maksiat. Bukan, orang yang berbuat maksiat itu disebut apa? Orang yang bodoh. Orang yang melakukan perbuatan, orang-orang yang tidak, orang-orang yang jahil. Mereka dianggap orang-orang yang jahil. Dan ini salah satu poin yang penting untuk kita tanamkan kepada putra-putri kita. Bahwa kecerdasanmu, nak, salah satunya diukur dari semangatmu untuk meraih pahala dan surganya Allah.
Kalau kamu tidak punya semangat untuk itu, hatta kamu keluaran Inggris, Oxford atau apa itu, kamu tidak cerdas, kamu bodoh niki. Bodoh kamu nak. Kalau kamu dipanggil oleh Allah ke masjid, tidak ke masjid, kamu tidak pinter nak. Sudah tidak pinter, kamu juga akan mengalami kerugian yang besar. Orang tuanya harus terus mengingatkan bahwa kecerdasan itu salah satu indikasinya adalah semangat dia untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sahabat ini tidak sekolah, tidak mondok. Tapi semangatnya untuk mendapatkan surga itu luar biasa. Fa inni uridu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Hanya satu permintaan saya, menemanimu surga. Ikhwani fillah, ini salah satu keutamaan dari ibadah sunnah, dan tentu banyak keutamaan-keutamaan di antara ibadah sunnah fadilahnya. Kalau ibadah sunnah seperti qabliyah, ba'diyah, di antara fadilahnya dapat menambal kekurangan-kekurangan dari sholat fardu kita. Ya, kita insya Allah sholat ini kalau dibilang 100% khusyuk mungkin masih jauh. Jangankan 100%, 90% sudah hebat. Ya bisa lebih ya. 60%, 50%, ya, ada masih 20%. Baru takbir sudah ingat syughulan, makanan, macam-macam sih diingat. Setelah selesai lali kabeh. Pasti banyak kekurangan dalam salat fardu kita, dan itu bisa ditambal, ya, bisa ditutup kelemahan-kelemahan itu dengan salat sunnah. Kemudian ikhwani fillah, di antara amalan fadilah sunnah namun fadilahnya besar, intidharus salat, menunggu salat setelah melaksanakan salat, seperti yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu ikhwani fillah, kalau kita duduk di majelis ta'lim ba'dal maghrib, niatkan untuk mendengarkan ilmu, itu fadilah tersendiri. Yang kedua, niatkan untuk menunggu salat berikutnya, dan harus dengan niat ikhwan. Innamal a'malu binniyat. Makanya orang mungkin dia sama-sama duduk di masjid, yang satu bisa menggodol banyak pahala karena dia punya niat yang banyak. Dia niat i'tikaf, dia niat ini, dia niat itu. Dan munculnya niat ini dari mana? Dari ilmu. Ketika dia mengetahui, mempelajari, ada amalan ini, amalan itu, maka dia pun bisa menghadirkan niat untuk meraih pahala dari amalan tersebut. Niatkan ikhwan fillah. Niat untuk menduduk di majelis ta'lim, niat untuk menunggu waktu salat berikutnya. Dan niat tentunya dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan nawaitu, dalam hati, niatkan. Wa intidharus salah minas sunanil lati yatarattab 'alaiha fadlun 'azim. Menunggu salat itu merupakan sunnah-sunnah yang menghasilkan fadilah yang azim, yang besar. Fahuwa biintidharihi ya'khudh ajr salah. Bahkan dengan dia menunggu salat, dia menggondol, membawa pahala seperti orang yang salat. Orang yang menunggu waktu salat itu seperti orang sedang salat. Wa yadullu alaih, sebagai dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Para malaikat memohonkan ampun kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat salatnya. Ini satu fadilah yang sangat besar ikhwan. Dan ini salah satu fadilah dari salat berjamaah. Ya, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika menyebutkan orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, bersuci, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Ketika dia masuk salat,
maka dia mendapatkan pahala salat. Kemudian Allah hadirkan malaikat-malaikat untuk mendoakan ampunan kepada mereka-mereka berada di masjid. Apa yang diucapkan, apa yang diminta oleh malaikat-malaikat satu persatu, Allahumma ighfir lahu warham. Ya Allah ampunilah, berikan rahmat. Dan orang tetap dianggap sholat ketika dia masih berada di masjid untuk menunggu waktu sholat. Makanya ikhwan, kenapa banyak orang terkadang keluar dari masjid, Pak? Kepingin cepat-cepat dari masjid. Karena setan tahu fadilahnya duduk di masjid. Ya. Ada orang keluar dari masjid. Kalau ada kewajiban atau ada ibadah sunnah atau mungkin dia mau ngaji, mafisi, keluar dari masjid, lu eman, Pak. Nanti, Pak. Ya, bukanlah kita menghalalkan hadalah, tapi ya, astagfirullah. Berat tuh. Pokoknya antum lihat, kalau ada amal soleh antum agak berat, itu biasanya fadilahnya besar. Setan tahu. Diusik kita kok tidak betah. Kau kepingin berdiri dari masjid, keluar dari masjid. Tidak ada amalan yang fadilahnya besar, kecuali kita akan dibuat tidak betah untuk mengamalkan amalan itu. Zikir, ya, salat sunnah, berdoa antara azan dan iqamah, membaca banyak fadilah, ada peluang-peluang untuk mendapatkan fadilah. Terkadang dialihkan kita oleh syaitan. Padahal itu waktu-waktu sebentar, tapi memiliki khasiat fadilah yang besar. Kemudian kata Nabi sallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdith. Malaikat mendoakan selama dia tidak yuhdith. Yuhdith itu ada keterangan setelah hadis ini dikatakan yuhdith itu ma lam ya'ti bi syai'in yanqudhul wudu. Selama dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan wudhu, dan di dalam riwayat Muslim dikatakan malam yu'dhi fihi malam yuhdith. Ditambahkan di dalam riwayat Muslim, selain dia tidak membatalkan wudhunya dan dia tidak mengganggu orang lain ketika dia sedang menunggu waktu sholat, baru dia mendapatkan fadilah ini. Maka kalau sedang menunggu waktu sholat, jangan ganggu orang, termasuk dengan ganggu suara. Ada orang khusyuk gara-gara ribut tak iso khusyuk. Ya Allah, kapan hamba-hamba Allah iso meneng iki? Umpamanya gitu. Saya tidak ngomong di masjid ini, di masjid luar. Ya, di Eropa atau di mana sana. Ikhwan fillah, malam hati-hati, Pak. Demi Allah, kalau perbuatan kita mengganggu, tidak dapat fadilah ini, Pak. Jadi syaratnya dua. Satu, wudhunya tidak batal. Yang kedua, malam yu'dhi, dia tidak mengganggu. Antum bisa bayangkan ya kawan, mengganggu itu bahkan dengan ngaji pun bisa dianggap mengganggu. Nabi pernah menegur sahabatnya ketika berzikir dengan suara keras. Kenapa? Mengganggu saudaranya. Apalagi bukan zikir, apalagi obrolan. Ya Allah. Maka kata Nabi SAW, malam yuhdith, selama dia tidak hadas, di dalam riwayat Muslim, selama dia tidak mengganggu apa yang diminta oleh malaikat, apa yang dimintakan oleh malaikat kepada Allah untuk orang itu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah fulan. Ya Allah rahmatilah fulan. Ya Allah ampunilah fulan. Ya Allahu Akbar. Malaikat ikhwan. Malaikat. Ya, malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu menjalankan perintah Allah, mendoakan kita yang duduk di masjid. Rahmatnya Allah kepada kita. Allah utus malaikat untuk mengawal kita, mendoakan kita. Itu fadilah orang yang duduk di masjid menunggu waktu salat. Tapi selama dia tidak hadas, selama dia tidak mengganggu. La yazalu ahadukum fi salati ma damati salatu tahbisuh. Dan salah seorang di antara kalian tetap dianggap salat selama dia duduk, dia tidak beranjak dari tempatnya itu karena menunggu waktu salat. Dia dianggap seperti orang yang salat. Dan ini juga pelajaran yang lain. Ikhwan, hadis ini juga
secara tidak langsung mengingatkan kita. Ya, tidak tahu langsung apa tidak langsung hadis mengingatkan kita. Kita ini kalau menunggu waktu sholat, dicatat seperti orang yang sholat. Kalau kita dianggap seperti orang yang sholat, ya kondisikan diri kita sedang beribadah kepada Allah. Entah berzikir, berdoa. Kalaupun kita ngobrol-ngobrol masalah ilmu, obrolan-obrolan yang bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang agama ini. Karena kita sedang ibadah ya kawan. Duduknya kita di masjid itu sedang beribadah. Makanya tadi dikatakan apa? Jangan batal dan jangan mengganggu. Bagaimana kita mendapatkan fadilah ibadah kalau kita mengganggu orang lain? Maka kita perlu menyadari ketika saya duduk menunggu sholat itu saya sedang ibadah. Malaikat sedang mendoakan saya. Allah sedang melihat saya. Maka jangan sampai kita diusik diri kita oleh syaitan. Sehingga kita meninggalkan sunnah-sunnah ini. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli ila salah. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendapatkan fadilah ini. Dia duduk, kata Nabi, tidaklah membuat dia duduk dan beranjak, dan tidaklah dia beranjak tidaklah yang membuat dia bertahan dan tidak mau keluar kembali ke rumahnya hanya karena dia menunggu sholat. Maka di sini niat penting. Ya. Ikhwani fillah, ketika Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang amal-amal kebaikan, berarti itu adalah ibadah. Dan ibadah syaratnya salah satunya apa? Niat karena Allah. Maka jangan sampai kita duduk karena ada hal-hal duniawi. Ya. Entah itu pujian orang atau takut cibiran orang. Takut nanti kalau ana tidak duduk di majelis taklim, nanti ana dicibir sama tetangga-tangga ana. Wis ana lo gue lah eman. Ya, eman. Apapun niat-niat selama itu bukan karena Allah, bukan ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, maka niat itu harus kita hilangkan. Kita lenyapkan. Karena kata Nabi SAW, tidaklah dia duduk dan duduknya dia itu niatnya hanya untuk menunggu apa waktu sholat. Dan yang paling pendek waktu antara dua sholat itu kan maghrib dan isya. Dan ini kesempatan kita, ya, kesempatan menunggu waktu sholat. Setelah sholat menunggu waktu sholat di masjid. Kesempatan maghrib dan isya. Isya sampai subuh terlalu lama. Subuh sampai zuhur terlalu lama. Zuhur dan asar pun terlalu lama dan orang syughul. Maka ini kesempatan. Ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa qauluhu ma lam yuhdits, selama dia tidak berhadath, ma lam ya'ti, dari kita sudah jelaskan, ma lam ya'ti bi syai'in yanqudul wudu, selama dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan wudu. Dan di dalam riwayat Muslim, malam yu'dhifi, ada tambahan, selama dia tidak menyakiti dan selama dia tidak hadath. Kata Syekh, anna hadha thawaba masyrutun bi alla yulhaq bi ahadin adhiya fi majlisihi. Syaratnya orang mendapatkan fadilah ini, dia tidak mengganggu dan menyakiti siapapun di majelisnya dan tidak batal wudhunya. Pastikan kita tidak menyakiti orang lain, termasuk ketika kita bicara. Hati-hati ikhwani fillah. Terkadang kita soft top pun, terkadang sadar tak sadar kita sampai menyakiti orang. Kita anggap itu soft top, tapi bagi orang yang mendengar itu panas, Pak. Lah, eman. Ya, eman. Itulah mengapa ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, ketika dalam suasana ibadah, ya kita pertahankan, kita kondisikan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Entah kita isi dengan zikir, kita isi dengan doa,
kita isi dengan baca Al-Quranul Karim. Karena kalau salah ucap, salah perbuatan bisa rusak pahala kita. Iman. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW akhara lailatan salat al-isya ila satril lail. Bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan malam, ya, untuk melaksanakan salat isya. Beliau akhirkan salat isyanya sampai pertengahan malam. Kemudian aqbala alaina biwajhihi ba'dama shalla. Kemudian Nabi salat, para sahabat salat, selesai salat, lalu beliau bersabda, sallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu intadhartumuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang melaksanakan salat kemudian mereka tidur, dan kalian yang menunggu waktu salat ini sekalian dianggap sedang salat selama kalian menunggu waktu salat. Ya. Mereka menunggu waktu salat isya, Nabi tidak keluar-keluar sampai agak malam baru Nabi keluar. Dan disebutkan ikhwan fillah, salat isya diakhirkan itu lebih utama, namun dengan catatan jika tidak memberatkan. Ya, tapi kalau memberatkan maka salat di awal waktu itu lebih baik. Karena Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati. Kemudian qala Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-ahaditsu fi bayan fadl intidhar as-salat, sawa'an kana dhalika ba'da salatin sabiqah aw taqaddama al-insan ila al-masjid yantadhiru as-salat. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini penjelasan penting, hadis-hadis tadi adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menunggu salat, baik dia menunggu salat itu setelah dia mengerjakan salat sebelumnya, atau dia datang ke masjid belum salat tapi dia sedang menunggu salat. Yakni dari penjelasan ini, fadilahnya ini tidak hanya didapat oleh orang yang sudah sholat fardu, kemudian nunggu sholat fardu berikutnya. Lah, selama dia masuk masjid, dia menunggu waktu sholat, dia mendapatkan fadilah ini. Selama dia masuk masjid, dia menunggu waktu sholat, dia mendapatkan fadilah. Maka kata Syekh, au taqaddama al-insan ila al-masjid yantadhiru shalah. Wa aidan, dan juga ada hadis yang berbicara tentang fadilah menunggu salat ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat yang berat, di saat yang sulit seseorang itu menyempurnakan wudunya. Contohnya apa? Kata para ulama, dalam kondisi yang sangat dingin, dia tetap menjaga wudunya tetap sempurna. Jadi semakin berat kondisi seseorang untuk berwudu dan dia tetap menyempurnakan wudunya, semakin besar fadilahnya. Maka pahalanya tidak sama seperti orang yang berwudu dalam kondisi normal. Ya. Mungkin ini termasuk alal makari, ini termasuk di daerah-daerah dingin. Kali kita kalau pegang air itu kedinginan. Ya. Tapi selama kita bisa berwudu, tidak membuat kita pingsan, tidak membuat kita tidak ada mudarat dari wudu itu, maka kita tetap harus berwudu dengan air dan kita sempurnakan. Fadilahnya lebih besar daripada berwudu dalam kondisi normal. Dan itu mengangkat derajat dan menghapuskan perbuatan dosa. Wa kathratul khuta ilal masajid, termasuk amalan yang bisa mendatangkan amalan yang mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita, kathratul khuta, memperbanyak langkah menuju masjid. Dan karena ingin memperbanyak langkah inilah
Sebagian sahabat, seingat saya Abdullah bin Umar, itu ketika berjalan ke masjid, beliau memendekkan langkahnya. Agar apa? Mendapatkan pahala lebih banyak. Syuf ikhwan. Kalau soal akhirat Pak, teliti Pak. Tak mau kehilangan poin kalau bahasa kita, kalau soal akhirat. Seperti telitinya kita dalam urusan dagang. Oh, 1 rupiah tidak boleh hilang. Teliti betul. Ada peluang untuk menambah keuntungan sedikit, diambil peluang itu. Tidak boleh hilang. Hakadha sahabat. Tapi sahabat bukan urusan dunia, Pak. Kalau tahu, ya Allah memperbanyak langkah itu mendatangkan fadilah, dihitung-hitungan, Pak. Abdullah diperpendek agar apa? Semakin banyak fadilahnya. Dan ini yang membuat mereka unggul, ikhwan. Membuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik yang pernah Allah ciptakan. Khairun nasi qarni. Salah satunya bagaimana hasrat mereka, keinginan kuat mereka untuk meraih banyak pahala di akhirat kelak. Dan juga tentunya cinta mereka kepada Allah, rasa takut mereka kepada Allah. Wa intidharus salati ba'da salah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, di antara amalan yang menghapus dosa, mengangkat derajat, menunggu solat setelah solat. Fadzalikumur ribat. Itu bagikan ribat. Ribat itu menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dari masuknya musuh. Ribat itu fadilah yang besar. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Kemudian siwak, salah satu sunnah-sunnah sehari-hari yang bisa kita amalkan dan mendatangkan fadilah. Wasiwak minas sunanil mutlaqah. Siwak ini termasuk sunnah-sunnah yang mutlaqah. Mutlaqah artinya kapanpun bisa digunakan, bisa bersiwak, yang dilakukan fi kulli waqtin, dalam semua waktu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahuthu alaihi katsiran hatta qala aktsartu alaikum fi siwak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali atau sering sekali, yahuthu alaihi katsiran, sering sekali mendorong umatnya untuk bersiwak. Sampai beliau berkata, aktsartu alaikum fi siwak, sungguh aku telah banyak mendorong kalian untuk bersiwak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu juga bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Siwak itu pembersih mulut, pensuci mulut, dan pendatang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebab datangnya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tata'akkad sunniyatus siwak fi mawadhi' taqaddama dhikru ba'dhiha, la siyama allati tataqarrar fil yawmi wal layla, kal qiyam min al-layl wa 'inda al-wudu' wa 'inda kulli salah wa 'inda dukhulil manzil, wallahu a'lam. Dan sunnahnya siwak ini semakin kuat, atau siwak ini semakin ditekankan, sunnahnya semakin ditekankan di beberapa kondisi yang telah disebutkan sebagiannya, seperti al-qiyam minal lail, bangun malam, bangun dari tidur malam. Orang mau sholat, ketika dia mau melaksanakan sholat malam, wa indal wudu, ketika berwudu, ketika mau sholat, ketika masuk rumah. Wallahu alam. Yakni kondisi-kondisi itu atau waktu-waktu itu lebih ditekankan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Tapi secara umum siwak adalah sunnah. Dan kata Syekh di sini mutlaqah, sunnah yang mutlaqah ini menunjukkan bahwa beliau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa siwak tetap disunnahkan bagi orang yang berpuasa walaupun sudah masuk waktu zuhur. Artinya bagi orang yang berpuasa sepanjang hari tetap disunnahkan bersiwak. Ya, Syekh
memilih pendapat itu karena di madhab Hanabila Syafi'iyah, pendapat yang masyhur dari madhab Hanabila dan Syafi'iyah, siwak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah zuhur. Makruh. Kenapa? Alasan mereka, satu, ada riwayat hadis, tapi hadis ini lemah. Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan lemah. Yang kedua, ada hadis yang sahih tapi tidak sarih. Sahih tapi tidak eksplisit. Yakni mereka mengambil pemahaman istinbat, yaitu hadis Nabi sallam, la khulufu fa bisaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu fa bisaim atyab, lebih wangi di sisi Allah daripada bau misk. Kalau bau ini lebih wangi di sisi Allah, berarti itu hal yang disukai oleh Allah. Kalau itu hal yang disukai oleh Allah, maka justru tidak dianjurkan menghilangkan apa yang disukai oleh Allah. Itu dalil mereka. Ya. Dan kenapa habis zuhur? Karena biasanya habis zuhur itu bau mulut lebih terasa. Ya. Tapi tentunya dibantah oleh ulama yang tidak sependapat. Satu, hadis yang lemah. Yang kedua, hadis ini tidak menunjukkan tidak dianjurkannya siwak. Karena dalil-dalil tentang siwak itu tidak ada pembatasan. Yang kedua, bau mulut itu bukan dari mulut, tapi dari perut. Walaupun orang bersiwak, perutnya ya tetap mengeluarkan bau. Dan tentu ada perbedaan pendapat. Maka Syekh di sini menguatkan pendapat, sehingga beliau menekankan yang pertama, sunnah mutlaqah, mutlak tidak dibatasi oleh waktu atau kondisi. Yang kedua, beliau dan menjelaskan sunnah mutlaqah itu yang tuf'al fi kulli waqtin, ya, yang boleh dilakukan dalam semua waktu. Kalau kita baca fikih, terutama dua saya, wallah alam, saya tidak tahu mazhab Maliki atau Hanafi, tapi dalam mazhab Hambali, kalau kita baca buku fikih yang menjadi rujukan masyhur, ya, dalam mazhab Syafi'i ada Zubat, ada kitab yang dipakai mazhab Syafi'i, selalu dikatakan bagi orang yang berpuasa dimakruhkan. Demikian pula dalam mazhab Hambali, masyhur. Yang masyhur dari pendapat mereka makruh. Ya. Kemudian tajdidul wudu' li kulli salatin, memperbaharui wudu setiap salat, ini sunnah. Jadi setiap salat fardu mengambil wudu walaupun dia tidak batal. Ya, ini termasuk perkara sunnah. Yusannu lil muslim an yujaddidal wudu' li kulli salatin. Disunnahkan bagi seorang muslim memperbaharui wudunya setiap salat, falau tawadda'a li salatil maghrib mathalan. Ya, kalau dia salat, dia sudah berwudu untuk salat maghrib. Thumma shallal maghrib. Kemudian dia salat maghrib. Fa idza ja'at salatul isya, jika datang waktu isya, yusannu lahu an yatawadda, disunnahkan dia berwudu walaupun tidak batal, walau kana ala taharah, walaupun dia tidak batal. Fa sunnah an yatawadda li kulli salatin wudu'an jadida, sunnahnya setiap salat itu berwudu dengan wudu yang baru. Itu lebih afdal, lebih besar fadilahnya. Yang menjadi dalil adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda 'inda kulli salah. Nabi itu berwudu setiap kali melaksanakan salat, yakni salat fardu. Wa aidan minas sunnah, bahkan di antara sunnah seseorang terus menjaga wudunya sepanjang hari. Kalau bisa itu afdal fadilah. Ya, berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wala yuhafid 'alal wudu' illa mu'min." Dan tidaklah seorang menjaga wudu, yuhafid 'alal wudu' itu menjaga wudunya. Dia berwudu batal wudu lagi, dia jaga terus wudunya, kondisinya. Wala yuhafid 'alal wudu'. Tidak ada orang menjaga wudu kecuali dia orang beriman. Ini fadilah ikhwani fillah. Fadilahnya apa? Kesaksian dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjaga wudunya mukmin dia.
Karena memang kita lihat tak gampang orang jaga wudhu ini. Kalau tidak kuat imannya, terkadang orang sudah mau menjaga tapi kadang-kadang hanya bertahan 1-2 hari. Dan orang kalau menjaga wudhu pasti sholatnya benar. Ya. Tidak mungkin. Loh, kalau tidak sholat gimana Ustadz? Apakah dia mukmin? Lah, itu pertanyaan yang nggak masuk akal itu. Tidak mungkin orang tidak sholat jaga wudhu. Yang sholat rajin saja tidak menjaga wudhu, apalagi yang tidak sholat. Dan terakhir yang menunjukkan bahwa Nabi selalu berwudhu itu ketika Fathu Makkah, beliau pernah beberapa sholat beliau sholat dengan 1 kali wudhu. Apa katanya Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, saya melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan, yang tidak biasa engkau lakukan. Ini menunjukkan bahwa Nabi kebiasaannya itu setiap sholat berwudu. Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, amdan fa'altuhu ya Umar. Sengaja saya melakukan ini wahai Umar. Untuk menunjukkan apa? Tidak masalah orang berwudu 1 kali untuk beberapa sholat. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.